Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar di hari pertama di hari Senin, yaitu kita belajar tentang matematika. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada anak-anakku semua untuk fokus dalam belajar matematika, karena kita tahu matematika kemarin saya sudah katakan itu adalah berkesinambungan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebentar materi akan kita sampaikan, yaitu tentang keliling lingkaran. Silakan doa belajar pimpin oleh ketua kelas. Lanjutkan dengan surah Alam Nashrah. Satu nusa, satu bangsa, sebagai bukti rasa nasional kita kepada Indonesia. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nashwa, siapa lagi? Itu saja yang dua. Oh iya, kalau sakit kita doakan teman kita duanya, yaitu Nashwa dengan Eki Ramadan, supaya diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa berkumpul lagi dan beraktivitas bersama dengan kita semua. Kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mengukur keliling dan diameter benda konkret berbentuk lingkaran dengan tepat. Itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisa masalah terkait keliling lingkaran dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video keliling lingkaran, yaitu melalui PPT, peserta didik mampu menafsirkan masalah terkait keliling lingkaran. Jadi saya akan bagi dulu hanya bahan ajarnya, akan dipelajari sebentar. Ini secara singkat saja ya. Bahan ajar.
Ya. Coba perhatikan di situ. Ini melalui video ya. Sebentar ada video tayangan akan saya sampaikan, saya perlihatkan tentang penjelasan tentang keliling lingkaran. Nah, sebentar disaksikan dan diperhatikan baik-baik. Jangan lupa disiapkan buku catatannya. Nah, sebelum kita melangkah ke keliling lingkaran, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini ada hubungannya yang sudah dipelajari di beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang lingkaran. Nah, tentang lingkaran, kemudian bagian-bagian lingkaran. Nah, di sini di keliling lingkaran ini yang akan kita pelajari yaitu tentang diameter dan jari-jari. Nah, masih ada yang ingat apa itu diameter? Apa diameter? Merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Oh iya, dua titik yang dihubungkan oleh garis lurus atau garis lurus yang menghubungkan melalui titik pusat dihubungkan oleh garis lurus melalui titik satu dengan ke titik yang lainnya. Kalau jari-jari? Iya, titik yang menghubungkan titik pusat dengan pada atau tepi lingkaran. Oke, sudah. Ini sudah diingat toh? Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat. Selanjutnya, tahapan kegiatan. Nah, coba lihat, yang warna merah itu adalah kelilingnya lingkaran. Sama dengan gambar di atas di media. Ingat ya, yang dikatakan sebagai keliling lingkaran itu adalah yang ini, yang merah ini. Nah, keliling lingkaran. Lanjut. Kemudian kita lihat dulu. Ini pengertian pi. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita lihat dulu pengertian pi. Ada apa itu pengertian pi? Bilangan yang merupakan perbandingan antara panjang keliling dan panjang keliling dan panjang diameter. Lihat lambannya. Seperti kursi atau bangku. Seperti bangku. Ini secara umum pengertiannya dalam rumus P sama dengan panjang keliling per panjang diameter. Kemudian K, coba lihat. Misal keliling sebuah lingkaran adalah 88 cm dan diameternya adalah 28 cm. Jadi nilai Pi adalah coba lihat, Pi sama dengan panjang keliling per diameter. Pi sama dengan K per D. Disingkat. Kemudian lihat. Pi sama dengan, ini 88 cm itu adalah kelilingnya lingkaran. Iya, pintar. Panjangnya, diameternya adalah 28 cm. Terus hasilnya 3,14. Artinya 88 dibagi 28. 3,14. Kemudian atau ini atau ya, pi 88 bagi 4, semua dibagi 4. Kalau kelilingnya dibagi 4, maka diameternya juga harus dibagi 4. 88 bagi 4 hasilnya 22. 28 bagi 4 adalah 7. Iya, sudah bisa ya? Itu ada nanti soal. Kemudian kita lihat di sini. Maka nilai Pi 3,14 atau 22 per 7. Kemudian ingat, nilai Pi itu yang 3,14 digunakan ketika kita mencari keliling lingkaran ketika bila bukan kelipatan 7 atau bilangan lain. Artinya kalau bukan kelipatan 7. Sementara kita yang mana dimasuk kelipatan 7, itu artinya yang bisa dibagi 7. Nah ini.
Yang kedua, nilai pi 22/7 digunakan untuk jari-jari atau diameter yang panjangnya ada pada kelipatan 7. Misalnya 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Dan seterusnya. Artinya yang bisa dibagi 7. Kalau 20, maka yang dimana? Misalnya diameternya 20. Maka yang digunakan adalah 3,14. Karena 20 tidak bisa dibagi 7. 20 tidak bisa dibagi 7. Tapi kalau 28 bisa dibagi 7. Berapa hasilnya kalau 28 bagi 7? 4. Iya, itu digunakan. Nah, jika diameter diketahui, maka nama keliling lingkaran, maka rumus kelingkarannya adalah K sama dengan P kali D. Nah, kemudian yang kedua, jika jari-jari diketahui, maka rumus keliling lingkarannya adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, 2 ini dari mana? Dari jari-jari. Nah, dari jari-jari. Ya. Di mana K adalah keliling lingkaran, kemudian D adalah diameter, R adalah jari-jari, dan R itu adalah 22/7 atau 3,14. Sekarang kita lihat videonya. Nah, mari kita perhatikan. Siapkan buku catatannya untuk mencatat materi-materi yang praktis untuk diterapkan pada lingkaran yang berukuran sangat besar. Maka dari itu dibutuhkan rumus untuk menghitung keliling lingkaran. Perhatikan penjelasan berikut. Bagaimana kita tahu pengertian keliling lingkaran, yaitu panjang garis luar dari sebuah lingkaran. Untuk mengukur panjang garis luar lingkaran, kita bisa menggunakan diameternya. 1 diameter ditambah 1 diameter ditambah 1 diameter 0,14. Jika dijumlah, keliling lingkaran sama dengan 3,14 diameternya. 3,1. Selanjutnya, ternyata dalam materi lingkaran ini dilanjutkan untuk soal cerita. Nah, di sini ada 2 contoh soal cerita yang sudah saya sajikan. Nomor 1, permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan jari-jari 42 cm. Tentukan keliling permukaan meja tersebut. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan keliling. Berarti kita gunakan rumus keliling yang melibatkan yang diketahui. Yang diketahui adalah jari-jari. Berarti 2 kali Pi kali R. R itu sebagai jari-jari. Kemudian kita masukkan 2 Pi-nya, karena 42 adalah lipatan dari 7, berarti kita pakai 22/7 kali dengan jari-jarinya 42. Kalau kita sederhanakan ya, ini 42 dibagi 7 dapatnya 6. Kemudian 2 kita turunkan, 22 kita turunkan, 6 juga kita turunkan ya. Hasil dari perkalian 2 ya kali 22 ini adalah 44. 44 kali 6 hasilnya adalah 264. Nah, ini adalah jawaban untuk soal cerita nomor 1. Jadi konsepnya sama teman-teman sekalian ya. Kemudian nomor 2, sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diam 2/7 ini kita pindah ke bawah kanan. Yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Jadi boleh dibagi 22/7. Ya. Lanjut, 176 dibagi 2 itu 88. Pembagian kita jadikan perkalian. Kemudian yang bawah ke atas, yang atas ke bawah berputar tempat. 7/22. Kita sederhanakan, 88 dibagi dengan 22 dapatnya 4. Berarti hasilnya 4 kali 7 sama dengan 28 meter. Ini adalah proses untuk mencari jari-jari pada soal cerita. Soal cerita yang lain misalkan berkaitan dengan keliling lingkaran yang dikaitkan dengan jarak tempuh. Nah, contoh misalkan di sini ya. Nomor selanjutnya, contoh nomor 5 misalkan. Sebuah roda berdiameter 35 cm berputar sebanyak 8 kali pada lintasan lurus. Maka jarak yang ditempuh oleh roda tersebut adalah, nah di sini ada pilihannya. Berarti kita selesaikan dulu ya teman-teman sekalian. Untuk mencari jarak yang ditempuh ya menggunakan rumus jarak sama dengan K. K itu adalah kelilingnya
ya kelilingnya, kemudian dikali dengan banyak putaran. Nah ini banyak putarannya sebanyak 8 kali. Kita masukkan ya teman-teman sekalian, rumus keliling itu adalah pi kali diameter ya. Kemudian banyak putarannya tidak jadi dengan 8 ya. Kenapa kok pakai pi kali diameter? Karena yang diketahui adalah diameter. Nah, ya, D-nya. Kemudian pi-nya teman-teman sekalian kita pakai 22/7 karena diameternya berkaitan dengan kelipatan 7 yaitu 35 ya, dikali dengan banyak putarannya 8. Kita coret di sini teman-teman sekalian, 35 bagi 7 sama dengan 5. Kita selesaikan ya. 22 kali 5 sama dengan 110 dikalikan 8 sama dengan 880 cm. Berarti jarak yang ditempuh oleh roda tersebut adalah poin C. Teman-teman sekalian, jadi ini rumus tambahan kalau seandainya ada soal cerita tentang jarak. Ya, yang kolong. Dengan menggunakan benda-benda yang di bawah itu yang diukur. Misalnya taruh ini tadi piring, berarti ukur di sini. Sama seperti yang lalu-lalu. Cari dulu jari-jari, baru cari diameternya. Gunakan rumus. Oke? Ya. Ya, ada yang mengukur, ada yang menulis, dan ada yang mencari nilainya. Ya, jari-jari diketahui. Misalnya ini kan sudah diketahui jari-jarinya tuh 1,5, 2,5. Hitung nih. Seperti ini. Cari miso. Kalau 2,1,5, 2,5 berarti yang digunakan adalah 3,14 karena bukan kelipatan 7, berarti lihat rumusnya. Jari-jari atau diketahui K pi kali 2 kali R. Di sini. Kemudian K pi kalau diameter K kali sama dengan pi kali D sama dengan kasih masuk nih. Iya. Di kertas lain dulu dikerja. Baru masukkan di situ. Ya. Waktu berjalan. Tapi ini bisa juga langsung sini 3 kali 3,14. Tinggal koma sebentar. Mana? Dua, nah, yang mana itu? Nah, ya, 6,36. Ya, 6,56. Jari-jari. Ya. Bisa langsung dikali saya situ di 3,14 kali 6. Nggak usah dikasih kalau bingung. Nggak usah begini. Nggak usah mediano. Langsung 3,16, 3,14 kali 6. 3,14, nggak usah 100, 3,14 kali 6. Kapan sudah selesai? Kalau sudah tahu itu nomor 1, pasti sudah tahu juga nomor 2, 3, 4. Dua angka di belakang ini, dua angka di belakang koma atau satu? Ini Pak. Iya, sesuaikan dengan ini. Ini Pak. Cocok nih. Ini kan 3 angka, 2 angka di belakang koma berarti. Ambil 2 angka di belakang koma.
Kan jawabannya jari-jari diketahui sama diameter diketahui. Ya. Kalau jari-jari diketahui sama jawabannya, sama diameter juga Nah, diketahui. beda. Karena dia pakai kapi deh. Yang sama ya, enggak apa-apa dia sama. Enggak jadi masalah. Nah. Jari-jari diketahui. K sama dengan pi D. Pi D berarti 3,14 kali berapa diameternya? Lihat diameternya yang kedua di situ. Yang sudah kita ukur. Oke. Yang lain silakan. Karena waktu sudah lewat. Satu orang silakan presentasikan dulu. Bacakan di situ, silakan salah satu kelompok 3. Di situ saja kita baca. Kasih besar suara tak? Diameter 3 cm, jari-jari diketahui 6,56 cm, diameter diketahui 9,42 cm. 2 LCD jari-jari 5 cm, diameter 12 cm, jari-jari diketahui 15,70 cm, diameter diketahui 37,68 cm. 3 jari-jari 4 cm, diameter 9 cm, jari-jari diketahui 12,56 cm, diameter diketahui 28,26 cm. 4 gelas jari-jari 3 cm, diameter 5 cm, jari-jari diketahui 9,42 cm, diameter diketahui 15,70 cm. 5 uang koin jari-jari 1 cm, diameter 2 cm, jari-jari diketahui 3,14 cm, diameter diketahui 6,28 cm. Iya. Sudah? Yang lain masih ada? Kalian selesai 3 nomor? Kali langsung saja lihat di situ angka paling tertinggi nanti. Kali langsung saja. Ya. Kalau anunya sudah selesai juga? Lembaran sudah? Siapa yang sudah? Sudah? Lanjutkan di situ. Yang sudah selesai bisa lanjutkan di situ. Tadi sudah dilihat anunya. Di lembaran individu. Yang itu. Hah? Sudah? Kasih pindah. Di sini di bawahnya ya. Sudah, silakan kasih pindah. Ya. Ya. Oke.
Sudah? Ya, coba baca hasilnya. Baca cepat. Jari-jari 6 cm. Kasih tahu suaranya tambah suara tak? Kaset atau CD jari-jari 6 cm, diameter 12 cm. Keliling lingkaran jari-jari diketahui 18,84 cm. Diameter diketahui 37,68 cm. Mata bulindra jari-jari Ya. 4 cm, diameter 8 cm. Jari-jari yang diketahui 12,56 cm, diameter yang diketahui 25,12 cm. Tutup lengfox 2,5 jari-jari, diameter 5 cm. Jari-jari yang diketahui 628 cm, diameter yang diketahui 15,70. Iya. Oke. Ya, yang lain silakan dikumpul karena waktunya sudah habis. Tadi cuma 15 menit, sekarang kita lebih lagi 15 menit. Jadi selesai tidak selesai silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya. Nanti sebentar saya periksa. Silakan. Kumpul silakan. Sudah? Ya. Jangan dulu, Pak. Waktunya sudah habis. 1 menit. Iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang bisa jawab? Silakan tutup semua dulu anunya. Bahan ajarnya. Silakan tutup bahan ajar. Tutup bahan ajar. Nah, karena tidak saya perhatikan di sini di LKPD-nya ada tidak kurang benar, seharusnya harus sama. Nilainya jangan jar diketahui dengan diameter harus sama, tidak boleh beda. Iya, kan satu lingkaran tuh. Mereka tidak mungkin keliling lingkarannya itu beda-beda. Pasti sama, di jari-jari diketahui, diameter diketahui, pasti sama hasilnya. Ya, oke, pertanyaan saya, nggak usah dibuka. Hadiah, rebutan, ada saya sediakan. Saya sediakan pertanyaan yang pertama. Pengertian keliling lingkaran. Siapa? Keliling lingkaran. Tadi barusan di. Lingkaran adalah jarak dari titik. Ya. Jarak dari titik pada keliling lingkaran adalah jarak pada titik. Nah, ini tadi tidak diperhatikan waktu dijelaskan. Lanjut. Yang kedua, rumus mencari jari-jari lingkaran. Nggak usah lihat LKPD anunya, bang ajarnya. Oke. Silakan. Iya. Lanjut. Terus kalau diameter diketahui. Oke. Iya. Terakhir kembali pengertian keliling lingkaran. Nggak ada? Saya itu sampai 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa. Oke, mungkin sebagai penutup saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku semua, tolong
belajar dengan baik, perhatikan dengan baik apa yang sudah dijelaskan supaya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, ingat bahwa Anda belajar itu butuh kesungguhan dan percaya diri. Nah, apa yang dikerja tadi itu butuh percaya diri dan kerjasama. Kemudian yang terakhir, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke masih berhubungan dengan lingkaran. Nah, kita ke materi berikutnya. Kemudian perbaiki duduknya semua. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan apa? Aku ucapkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas waktunya dan semangat selalu. Ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Semangat. Coba. Tepuk semangat. Semangat. Iya, oke.